Buat semuanya yang selalu nanyain ke aku, kapan punya anak, kapan punya anak. Gini, gak semua orang yang nikah, goalsnya tuh kayak kalian, kayak kamu terutama. Yang apa-apa harus punya anak gitu. Gak heran juga sih, maksudnya dengan pertanyaan-pertanyaan itu gak heran memang. Karena mungkin bagi kalian-kalian yang berpikir pernikahan itu adalah produksi anak 2, 3, 4, 5, 10, 11, 20 mungkin ya. Tapi aku bukan termasuk di orang-orang yang seperti itu. Karena goals aku dari awal, bahkan dari sebelum nikah, dari yang sebelum nikah, dari yang kayak mungkin dulu ditanya cita-cita ya, bahkan dulu cita-cita aku kayak ditanya nikah tuh mau umur berapa, awal 20-an enggak, aku dulu tuh pengen nikahnya di umur yang udah 27 ke atas, jadi 27 up gitu, 27, 28, 29, 30, di saat aku ngerasa aku siap. Karena pikiran aku dulu ya, maksudnya di umur awal 20-an aku jelas bukan orang yang akan siap berumah tangga gitu. Dan mungkin iya sih terbukti, tapi ternyata Tuhan ngasih jalan yang justru lebih cepat dari yang aku harapkan dari dulu gitu kan. Terus nikah, kalau udah nikah pengen punya anak langsung nggak? Enggak. Bukan nggak pengen punya anak, tapi nggak pengen langsung punya anak. Jadi ya nunda dulu gitu. Mungkin misalnya aku pacaran sama seseorang, terus 1-2 tahun kita nikah, baru punya anak, it's okay. Tapi nggak yang begitu nikah, 1-2 bulan langsung punya anak. Aku rasa kita harus punya ikatan yang lebih dalam dulu sama pasangan, ya meskipun sebenarnya ikatan itu terbangun seiring berjalannya waktu sih, tapi kan perlu penyesuaian ya, yang mungkin dari awalnya kita cuman saling saling tahu kebiasaan pas ketemu doang, ini tuh tahu yang dari bangun bareng, tidur bareng, makan bareng, aktivitas bareng gitu, yang semuanya bareng satu rumah gitu kan. Jadi nggak semua orang yang nikah mindsetnya itu kayak kalian yang nanya kapan punya anak gitu, nggak semua kayak gitu. Dan aku salah satu orang yang bukan baby lover, maksudnya bukan yang begitu ngeliat bayi kayak lucu banget pengen punya deh gitu, enggak, aku nggak se excited itu ngeliat bayi, tapi paling kayak oh baby udah gitu. Tapi bukan berarti aku nggak pengen punya anak atau aku benci bayi atau nggak pengen punya bayi, enggak, bukan gitu. Cuma maksudnya aku bukan yang seseorang yang terobsesi untuk buru-buru punya bayi, bukan. Karena aku sadar membesarkan anak, punya anak itu bukan sesuatu yang remeh-temeh gitu. Bener-bener kita ngerawat dia dari kita ngandung aja tuh udah bener-bener diperhatiin gitu loh. Gizi-gizinya dia kan waktu masih baby, masih dalam perut gitu kan, sampai hanya dia keluar tahap yang 1-2 bulan sampai yang 1-2 tahun gitu, itu kan bener-bener perlu ekstra sabar ya, tidurnya kurang, badan capek, stres gitu, istirahatnya kurang, ya bener-bener bukan tanggung jawab yang mudah gitu. Udah gitu kan itu untuk usia 1-2 tahun, terus yang berlanjut 3-5 tahun itu kan beda lagi ya. Lalu 5 tahun ke atas, 10 tahun ke atas, sampai remaja itu beda banget tahapannya. Dan menurut aku belum terlalu siap. Dan dari dulu aku juga selalu bilang bahwa aku akan punya anak ketika aku ngerasa aku udah siap mental dan finansial. Jadi mental aku belum benar-benar siap 100%. Kalau ditanya sekarang kesiapannya berapa dari 10 sampai 100, itu mungkin sekitar baru 50% gitu. Jadi masih jauh banget untuk tahapan aku bisa punya bayi saat ini. Terus juga finansialnya aku ngerasa belum benar-benar siap. Bukan berarti karena uang belum cukup apa gimana nggak pengen punya anak ya, tapi bener-bener aku pengen pastiin ketika aku punya anak semua kebutuhan memang untuk anak aku, di kebutuhan ya bukan keinginan, jadi bener-bener kebutuhan untuk anak aku itu tercukupi gitu. Akhirnya kan aku juga nggak pusing ya gitu, kita nggak stres mikirin sesuatu yang nggak seharusnya kita pikirin di saat kita udah punya anak. Kita fokus ngebesarin anak, fokus ngasih dia perawatan yang maksimal dari sebagai seorang ibu gitu, dari seorang perempuan. Dan juga wow, banyak sih, banyak banget sebenarnya alasan aku. Dan bagi kalian-kalian yang nanya itu kenapa belum punya anak, mungkin kalian gak terpikir ya, setiap orang itu hal-hal yang dilalui sebelumnya berbeda. Mungkin bagi kamu yang dibesarkan di keluarga yang bahagia, di keluarga yang utuh, yang tidak pernah merasakan cerai-berainya keluarga gitu, ya nikah langsung punya anak nggak masalah, karena kamu ngelihat oh pernikahan orang tua aku tuh bahagia, baik-baik aja, jadi aku akan mengalami hal yang sama. Itu kan pasti pandangan beberapa orang pasti kayak gitu gitu kan. Sedangkan aku yang aku lalui itu nggak mudah gitu. Jadi aku akan mastiin ketika aku punya anak aku nggak akan mengalami seperti yang pernah aku alami dulu gitu kan. Nggak enak banget jadi seorang anak broken home yang ketika masih kecil orang tuanya udah pisah gitu. Ya tolong berhenti,
menanyakan kapan punya anak. Toh kalau aku punya anak juga ya, aku buru-buru punya anak, aku ngurusnya, emang kamu mau jadi babysitter gratis gitu? Enggak kan? Terus juga ngasih pendidikan, emang kamu bantu ngedidik? Enggak kan? Pasti aku sebagai orang tua, pasangan aku sebagai suami, lingkungan keluarga aku juga yang ngebantu, dan itu nggak mudah, asli nggak mudah. Bahkan mungkin nanti cara didik aku dan orang tua aku ke anak aku itu pasti akan berbeda, karena orang tua mungkin ngebawa gaya zaman dulu yang waktu beliau ngebesarin aku dengan cara yang keras, bener-bener strict parents kalau kata orang zaman sekarang tuh ya, orang tua yang keras banget, yang dilarang ini itu gitu, yang kalau apa-apa tuh langsung dimarahin aja gitu tanpa mikirin perasaan anak. Dan aku dari kecil itu batinnya sering terluka gitu, cuman karena udah makan tiap hari jadi kan kuat dan kelihatan baik-baik aja gitu. Tapi sebenarnya semakin bertambahnya usia aku ngerti kayak kok orang tuaku kayak gini ya, sedangkan teman-teman orang tua aku tuh nggak kayak gitu. Cara mereka menegur anaknya, ngelarang anaknya, yang aku lihat ya, mungkin yang di belakang nggak aku lihat juga mungkin kurang lebih sama orang tua aku, tapi yang jelas yang aku lihat cara orang tua mereka tuh lembut gitu, maksudnya itu yang aku butuhkan sebagai seorang anak sedari dulu, yang aku inginkan juga, tapi aku nggak dapet itu. Dan aku dengan pengelolaan emosi yang masih sangat buruk di usia sekarang, aku benar-benar nggak pengen untuk punya anak dulu. Tapi ada orang yang bilang kayak, ya lu mungkin emosian di umur sekarang, tapi ketika lo punya anak lo akan tahu bahwa itu anak lo nggak mungkin tega nyakitin dia. Enggak, please please jangan pikir kayak gitu. Ketika lo emosinya buruk banget, pengontrolan emosinya, justru anak itu yang akan bisa jadi bahan pelampiasan. Mungkin ketika lo stres sama pasangan, berantem, apalagi nggak disupport sama suami kan ketika ngebesarin anak, anak anak yang mungkin bisa jadi pelampiasan, mungkin anaknya nangis tuh langsung diomelin gitu, padahal bayi mana ngerti gitu kan omelan kita, atau dia nangis nggak mau berhenti cubit-cubit gitu kan, banyak banget yang kayak gitu yang bisa dibilang baby blues gitu kan. Jadi bagus banget untuk menetralisir emosi kita yang meledak-ledak, jadi emosinya benar-benar harus dikelola dengan baik dulu baru memutuskan punya anak. Itu menurut aku pribadi sebenarnya. eh ya karena aku pengennya kayak gitu untuk aku sendiri sih, ya orang lain terserah lah ya. Ya, tapi yang pasti masalah punya anak itu sensitif banget buat aku. Mungkin di saat orang nanya langsung nih kayak, kapan sih punya anak gitu, emang nggak pengen punya anak ya, mandul ya, KB ya, kalau KB terus setelah beberapa tahun ntar gak bisa punya anak loh, ntar kalau tua siapa yang rawat. Sebenarnya aku pengen banget ngejawab semua pertanyaan itu dengan orangnya langsung, face to face, yang bener-bener kayak, lo ngerti gak sih kenapa gue belum mau punya anak? Emang lo ngerti alasan gue yang sebenarnya itu apa? Mungkin yang lo tahu kan dengarnya belum siap mental dan finansial. Mungkin itu doang. Itu doang yang lo tahu kan, garis besarnya. Ini yang cabang-cabang kecilnya ini mungkin lo nggak tahu gitu. Jadi kalau ditanya kenapa belum punya anak, ya memang belum siap mental dan finansial, itu yang garis besar. Tapi kan seperti aku bilang tadi, orang nggak tahu apa yang aku lalui dan aku nggak mau anak aku mengalami itu. Jadi ketika aku merasa kalau aku sekarang nih ngisinya, ada kemungkinan anak aku akan mengalami seperti yang aku alami dulu gitu, aku nggak mau itu kejadian gitu kan sama dia. Terus KB, kamu KB ya? Kalau KB udah berapa tahun? Kalau tahunan tuh ntar bisa kering loh, ntar nggak bisa punya anak selamanya loh. Gak masalah, karena dari awal aku udah bilang bahwa goals aku dalam pernikahan itu bukan soal wajib punya anak, enggak. Tapi ketika bisa punya anak dengan pasangan yang tepat, dengan orang yang tepat, yang sesuai seperti pengharapan aku, ketika nanti aku punya anak, oh ayahnya tuh harus begini 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 gitu ke aku dan anak aku, maka pasti akan lebih bahagia. Tapi kalau ternyata karena aku KB sekian tahun tadi dan akhirnya amit-amit peranakan aku kering gitu kan, sampai akhirnya nggak bisa punya baby, ya udah, aku nggak yang terlalu stres gitu. Lalu kalau nggak punya anak, mertuanya gimana? Nggak ada yang ngurus dong. Gini, punya anak itu memang karena kita pengen punya anak dan kita siap untuk membesarkan seorang anak gitu yang tidak minta kita lahirkan sebenarnya, ya kan? Kita yang meminta dia ada melengkapi keluarga kecil kita ini yang cuma kita dan pasangan gitu. Jadi harusnya ketika kita punya anak, ya kita memang memberikan dia kasih sayang, ingin dia tumbuh besar, sukses, bukan untuk jadi investasi kesehatan, investasi ekonomi gitu, yang nanti kalau dia udah gede dia harus kerja, dia harus ngebiayain aku gitu kan. Ntar kalau dia udah gede, dia sukses, aku tua, aku harus dirawat gitu kan, dia harus balas budi. Enggak. Tapi ya pasti orang tua semuanya pengen anaknya bisa membalas budi dengan cara kayak kasih perhatian ketika kita udah tua, sering kabar-kabarin, karena kan otomatis ketika udah tua tuh pisah rumah ya kan, udah berkeluarga, jadi punya kesibukan masing-masing gitu.
ya pasti pengennya seperti itu, tapi bukan wajib seorang anak, menurut aku nggak wajib sih untuk jadi perawat kita sebagai orang tua ketika kita udah tua dan anak kita udah sukses gede gitu, nggak wajib. Jadi ketika memutuskan untuk punya anak, ya udah punya anak aja, punya anak, rawat dia dengan baik, kasih dia pendidikan maksimal, kasih tahu dia cara-cara etika hidup, bersosialisasi gimana, ajarin dia tanggung jawab. Gak usah nuntut yang kayak nanti kamu harus ketika besar kamu nanti harus rawat mama ya, kamu harus tanggung biaya hidup mama ya gitu. Enggak, please gitu. Dan aku nggak mau anak aku jadiin investasi atau sebagai pengikat hubungan. Jadi pernah tuh ada yang ngomong sama aku, punya anak deh, ntar kalau nggak punya anak ditinggalin suaminya loh gitu, karena nggak ada ikatan kan, nggak ada pengikat di antara dua insan ini. Aku langsung kayak, hah, punya anak cuman jadi bahan pengikat gitu antara aku dan pasangan? Enggak banget. Tapi jujur kalau aku punya anak, aku nggak mau sampai berpisah sama pasangan aku, kecuali memang karena salah satu di antara kita ya habis umur gitu, bukan perpisahan yang apalagi ada orang ketiga gitu. Nggak mau lah, nggak amit-amit lah gitu kan. Maksudnya orang yang satu rumah aja tuh mungkin masih banyak yang nggak bisa kasih 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 sayang maksimal ke anaknya gitu kan, sebagai keluarga utuh. Apalagi amit-amit kita dan pasangan bercerai, punya anak, otomatis kan ayahnya mau ketemu anaknya kan ya nggak bisa suka-suka juga, apalagi nanti si ayahnya udah punya pasangan baru atau kitanya udah punya pasangan baru, itu nanti pasti akan ada batas-batas tertentu gitu yang mungkin nggak kita sadari, dan kita kayak ya nggak menganggap penting lah hal itu gitu kan. Tapi kadang ada juga yang kayak, ya gue nggak akan ngebatasin mantan pasangan gue kok mau ketemu anaknya gitu, gue bisa nganter bisa apa, iya mungkin dari segi kitanya nggak masalah, tapi dari segi pasangan 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 baru, gimana sih, pasangan mantan pasangan kita, ngerti ya, mungkin dia akan ngerasa kayak, ih apaan sih, kalau kamu tuh belum bisa menghargai aku sebagai pasangan baru kamu yang pisah dong sama pasangan kamu yang sebelumnya gitu. Kenapa lagi kan kalian punya anak, alasan kalian sering ketemu karena anak, yang mending balikan. Banyak banget orang yang masih kayak ngerasa kayak gitu, apalagi kalau komunikasi antar pasangan tuh kurang baik mereka ya. Ya kalau kita dengan mantan pasangan mungkin ya fine fine aja gitu, tapi pasangannya mantan kita berbeda gitu kan. Dan aku juga mikirin hal itu, tapi ya aku bilang sekali lagi, kalau aku memutuskan udah punya anak, aku berharap bahwa nggak akan ada perpisahan antara aku dan pasangan, kecuali memang umur udah meninggal salah satunya gitu, udah cukup itu aja. Jangan ada perpisahan karena perceraian gitu, orang ketiga apalagi terutama. Terus lagi banyak banget sih sebenarnya, sampai aku lupa dari mana harus memulai ini semua, jadi acak-acakan aja gitu. Kalau keulang ya sorry gitu kan. Em, ini ngomongin pernikahan dan anak sih, aku tuh bener-bener ada sensitif. Mungkin begitu ditanya langsung, saat ditanya gitu ya, kenapa nggak punya anak, bla 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 gitu, aku kan biasa aja. Tapi begitu aku udah nggak sama orang ini, pergi balik rumah istirahat gitu, nanti akan ada satu momen yang mungkin di saat itu aku lagi stres karena hal lain gitu kan, otomatis otak otak aku itu secara otomatis kayak nyari memori-memori yang kayak untuk dikeluarin gitu, teng 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 teng, akhirnya keluar lah pertanyaan-pertanyaan itu yang sebenarnya nggak enak banget. Aku nggak enak bukan karena ibaratnya lu mandul ya gitu. Alhamdulillah ya, udah sempat dicek juga, alhamdulillah aman kalau itu mah ya. Cuman memang sekarang nggak tahu karena kan masih pakai KB ya. Kalau nanti lepas habis itu ternyata nggak bisa ya nggak tahu gitu kan. Tapi qadarullah lah. Ya tadi aku seperti yang aku bilang, mungkin di saat yang sama orang yang nanya ini ya biasa aja, tapi begitu sendiri tiba-tiba stres, kepikiran dengan sama pertanyaan itu, dan itu yang bener-bener mempengaruhi mood juga, kayak aduh kenapa sih ada manusia yang seribet itu ngurusin hidup orang lain perkara kita belum punya anak gitu. Padahal mau punya anak mau enggak, mau secepatnya mau lambat, itu kan nggak ngaruh sama hidupnya dia gitu kan. Tapi ya kenapa diurusin banget, sampai-sampai dituduh mandul lah, didoain ntar tua yang gak ada yang ngurus lah, didoain ditinggalin pasangan lah gitu, pisah gitu kan.